Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara diberkati oleh Tuhan. Mari sejenak luangkan waktu mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, tema renungan kita pagi ini menjaga hati. Ternyata tidak hanya wajah yang dijaga supaya tetap awet muda ataupun glowing, saudara. Tidak hanya menjaga berat badan ideal, tidak hanya barang-barang berharga, harta benda, aset-aset kita yang mahal-mahal itu yang kita jaga dengan baik. Tetapi Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya menjaga dengan sungguh-sungguh, menjaga dengan serius, menjaga dengan ketat, menjaga tanpa ada kelalaian sedikit pun. Nah, saya mau katakan, kenapa kita harus menjaga hati? Yang pertama, karena hati adalah manusia batinia. Manusia batinia artinya manusia rohani kita. Dalam bahasa asli kata hati menggunakan lep, artinya inner man, artinya batin, artinya manusia spiritual, artinya manusia rohani. Dan ketika kita menjaga hati, sama artinya kita menjaga iman kita, kita menjaga kesucian kita, kita menjaga hidup yang benar di mata Tuhan. Waktu kita menjaga hati kita, maka itu artinya kita sedang menjaga rohani kita tetap hidup, iman kita tetap hidup, doa kita tetap hidup, penyembahan, pelayanan kita kepada Tuhan tetap hidup, kesucian kita tetap hidup. Menjaga hati artinya menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Sebab kalau kita tidak menjaga hati, maka rohani kita mati, iman kita mati, pengharapan kita mati. Oleh karena itu mari kita menjaga hati dengan baik. Sebab kalau kita menjaga hati, maka ada iman yang hidup di dalamnya, ada pengharapan yang hidup, ada hubungan dengan Tuhan yang hidup, ya pelayanan yang hidup, dan persekutuan kita, ibadah kita tetap hidup di hadapan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus menjaga hati? Karena hati sumber dari segala apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat. Artinya bahwa segala sesuatu yang keluar dari perkataan kita, segala yang kita pikirkan, segala yang kita lakukan, semua perbuatan kita itu berasal dari hati. Saudara, Alkitab berkata dalam Matius pasal 12 ayat 34 bahwa apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Bahkan Matius pasal 15 ayat 18 berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Artinya bahwa semua kata-kata kita itu, semua pikiran-pikiran itu, semua perbuatan-perbuatan, perilaku kita itu setiap hari itu bersumber dari hati. Artinya saudara, jika hati kita baik, maka kata-kata kita, pikiran kita, perbuatan kita baik. Jika hati kita jahat, maka mulut kita, kata-kata kita jahat, pikiran kita jahat, perbuatan kita jahat. Jika hati kita najis, jika hati kita pahit, maka kata-kata kita, pikiran kita, perbuatan pun kita jahat dan najis dan keji, saudaraku. Jika hati kita terluka, jika hati kita sakit, jika hati kita penuh dengan kejahatan, maka itu keluar melalui ucapan kita, keluar melalui pikiran kita, keluar melalui perilaku kita. Sebab Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-19, pasal yang ke-15 ayat 19 berkata, dari hati timbul segala pikiran yang jahat, timbul pembunuhan, timbul perzinahan, timbul percabulan, timbul pencurian, timbul sumpah palsu, timbul segala hujat, timbul segala kata-kata yang kotor, timbul segala pikiran-pikiran yang jahat. Kenapa? Itu dari hati yang tidak dijaga. Oleh karena itu saudaraku, mari kita menjaga hati kita. Sebab jika hati kita baik, kata-kata kita baik, kata-kata kita membangun orang lain, kata-kata kita memberkati orang lain. Jika hati kita baik, maka pikiran kita baik. Pikiran kita penuh pikiran yang mulia, pikiran yang suci, pikiran yang kudus, pikiran yang sedap didengar, pikiran-pikiran yang mempermuliakan Tuhan. Jika kita menjaga hati kita, maka perilaku kita perilaku yang baik, perilaku yang menyenangkan Tuhan, perilaku yang mempermuliakan Tuhan,
perilaku yang memberkati dan meneguhkan banyak orang. Oleh karena itu, mari kita menjaga hati kita dengan baik. Sebab jika hati ini dijaga dengan baik, maka kata-kata, pikiran kita, perbuatan kita pun baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus menjaga hati? Karena kualitas hati kita menentukan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13 berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku, hatinya jauh dari persekutuan dengan aku. Oleh karena itu, saudara, kita harus menjaga hati. Sebab jika hati kita baik, jika hati kita punya kualitas yang baik, maka demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Ada banyak orang, saudara, kelihatan menyembah Tuhan, kelihatan melayani dengan sungguh-sungguh, kelihatan memuliakan Tuhan, kelihatan rajin ibadah, rajin ke gereja, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Sebenarnya orang itu jauh dari Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena itu, ini penting kita menjaga hati. Sebab hati kita menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, doa saya pagi hari ini, kiranya semua kita tetap menjaga hati, dan tetap hati kita penuh dengan kasih karunia dan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.